Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 izin mempresentasikan judul tema dari kelompok kami minggu ini yaitu Human Resource, Job Design, and Work Measurement. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ihsanul Sabrina dengan 3 NPM terakhir 245. Saya sendiri Dewi Latifah dengan NPM terakhir 359. Perkenalkan, nama saya Ali Apriliani dengan NPM terakhir 350. Aku Syafira Zahra dengan NPM terakhir 308. Saya Meika Tika dengan NPM terakhir 285. Saya Diva Putra Hendarmin dengan NPM terakhir 190. Saya Sandrina Anila Putri dengan NPM terakhir 371. Saya Ika Ganggasari Dewi, NPM 158. Saya Dimas Arya Abiansyah, 3 NPM terakhir 185. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan kami mempresentasikan hasil temuan kami. Next. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu Human Resource Strategy for Competitive Advantage. Tolong ini untuk slide-nya ada yang kepotong, bisa dibenerin nggak? Oke. Jadi strategi sumber daya manusia bertujuan mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan agar orang atau pegawai dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung strategi operasi perusahaan. Next. Tujuan dari Human Resource yang tadi itu adalah satu, untuk efisiensi tenaga kerja dalam batasan keputusan operasional lainnya. Lalu kualitas kehidupan kerja atau quality of work life yang wajar, aman, adil, serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Lalu komitmen dan kepercayaan timbal balik antara manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Bisa next. Quality work life. Jadi untuk quality work life itu, satu, dia harus aman dan adil. Aman artinya tempat kerja harus melindungi karyawan dari risiko kecelakaan, bahaya fisik maupun stres kerja berlebihan. Adil berarti semua karyawan diperlakukan dengan setara tanpa diskriminasi dalam hal gaji, promosi, dan penugasan. Bisa next. Pekerjaan memberikan kepuasan psikologis dan fisik. Kepuasan fisik muncul ketika pekerjaan sesuai kemampuan tubuh, tidak terlalu berat, dan memiliki kondisi lingkungan yang nyaman, baik pencahayaan, suhu, atau kebisingan. Kepuasan psikologis berarti karyawan merasa pekerjaannya bermakna, menantang, dan diakui. Baik, next. Ada rasa saling menghargai antara manajemen dan karyawan. Manajemen menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi karyawan melalui komunikasi terbuka, kesempatan berpendapat, dan apresiasi terhadap prestasi. Hubungan yang saling menghormati menciptakan iklim kerja yang harmonis dan meningkatkan produktivitas. Baik, next. Untuk bagian ergonomi dan lingkungan kerja, silakan untuk melanjutkan.
Baik, Timans. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya. Manajer operasional tertarik untuk membangun antarmuka yang baik antara manusia, lingkungan, dan mesin. Studi tentang antarmuka ini dikenal sebagai ergonomi. Ergonomi berarti studi tentang pekerjaan. Ergon adalah kata Yunani untuk pekerjaan. Atau di dalam sumber lain, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyesuaian antara pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja dengan kondisi manusia agar lebih aman, efisien, dan nyaman. Istilah faktor ekonomi juga sering digunakan sebagai pengganti kata ergonomi. Tujuan dari memahami masalah ergonomi adalah untuk membantu meningkatkan kinerja manusia. Boleh next? Karena orang dewasa memiliki keterbatasan fisik, desain alat dan tempat kerja harus disesuaikan berdasarkan studi manusia, data kekuatan dan ukuran tubuh, serta pemodelan komputer. Hal ini memastikan lingkungan kerja dan furnitur mendukung kenyamanan dan kinerja karyawan, seperti dibahas dalam OM in Action dan The Missing Perfect Chair. Contohnya, pada mobil balap modern, banyak kontrol dipindahkan ke setir untuk akses cepat. Namun jika terlalu banyak tombol dengan warna dan fungsi berbeda, justru bisa membingungkan operator. Umpan balik yang diberikan kepada operator sangat penting karena memengaruhi respon dan kinerja mereka. Di fasilitas nuklir 3 Mile Island, kecelakaan sebagian besar disebabkan oleh instrumen yang tidak jelas, kontrol yang sulit dijangkau, dan ratusan lampu peringatan yang membingungkan. Sebaliknya, dalam industri penerbangan, kokpit modern atau glass cockpit menampilkan informasi secara ringkas dibandingkan instrumen analog tradisional, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia menjadi faktor dalam sekitar 2/3 kecelakaan penerbangan komersial. Terakhir, lingkungan fisik sangat berpengaruh pada kinerja, keselamatan, dan kualitas hidup kerja karyawan. Manajer dan organisasi memiliki kendali atas faktor seperti pencahayaan, kebisingan, getaran suhu, kelembapan, dan kualitas udara, sehingga faktor ini harus dianggap dapat dikendalikan. Pencahayaan misalnya harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang mempertimbangkan reflektivitas, kontras, silau, dan bayangan. Kebisingan biasanya ada di area kerja, dan sebagian besar karyawan bisa menyesuaikan diri. Tetapi paparan jangka panjang di atas 85 dB sangat merusak pendengaran, sehingga OSHA mewajibkan perlindungan telinga. Bahkan kebisingan dan getaran pada tingkat terendah pun dapat mengganggu dan meningkatkan tekanan darah, sehingga manajer perlu mengurangi dampaknya melalui desain mesin penutup atau isolasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, selanjutnya itu ada labor planning atau planning ketenagakerjaan. Nah, itu dibagi 3. Yang pertama itu ada stabilitas pekerjaan, jadwal kerja, dan aturan kerja. Boleh di next? Nah, kebijakan stabilitas ketenagakerjaan itu yang pertama ada ikuti permintaan dengan tepat. Nah, untuk ikuti permintaan dengan tepat, itu jumlah karyawan itu mengikuti permintaan. Biayanya juga menambah biaya perekrutan PHK, upah, dan upah premium. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pertahanan tingkat ketenagakerjaan yang konsisten, yaitu menjaga jumlah karyawan tetap stabil. Nah, ini biasanya mengurangi biaya perekrutan ulang, tapi kadang menyebabkan tenaga kerja itu jadi tidak efisien kalau permintaannya sedang turun. Nah, perbedaan dari kedua kebijakan ini, yaitu kebijakan pertama itu menganggap tenaga kerja itu sebagai biaya variabel, sedangkan kebijakan kedua itu menganggap tenaga kerja itu sebagai biaya tetap. Kayak gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya ada work schedule atau jadwal kerja. Nah, secara umum itu jadwal kerja standar adalah 8 jam sehari dalam 5 hari. Tapi banyak perusahaan sekarang menerapkan yang namanya itu flex time, yaitu sistem yang memberikan kebebasan pada karyawan untuk menentukan jam kerja mereka sendiri. Misalnya bisa mulai dari jam 8 atau plus minusnya 2 jam kayak gitu. Nah, sistem ini juga menguntungkan, yaitu keuntungan adalah otonomi dan keputusan kerja meningkat, dan biaya tambahannya itu
menjadi rendah kayak gitu. Nah, tapi tantangannya yaitu sulit untuk operasi yang butuh staff. Jadi kalau misalnya ada teknologi tapi staffnya kurang kan nggak bisa dijalankan tuh teknologinya atau mesinnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada produksi bisa terganggu jika tidak semua hadir. Nah, terus yang terakhir ada beberapa industri butuh staff yang 24 jam. Jadi kadang cara kerja flex time ini tidak cocok pada beberapa pekerjaan kayak gitu. Boleh di next. Nah, selain tadi flex time itu ada yang namanya flexible work week. Nah, ini tuh artinya sistem ini karyawan bekerja lebih sedikit hari tapi dengan jam kerja yang lebih panjang. Misalnya 4 hari kerja dengan masing-masing 10 jam atau seperti di pabrik perakitan ringan yang menggunakan sistem 12 jam per hari. Nah, ada juga yang disebut compressed work week, yaitu pekerjaan 3 hari pada 1 minggu dan 4 hari pada minggu berikutnya. Jadwal ini tuh cocok banget buat pekerjaan yang bisa disesuaikan dengan jadwal pelanggan atau pemasok. Nah, selain itu beberapa perusahaan juga menerapkan jam kerja lebih pendek per hari dan memperkerjakan karyawan paruh waktu atau part-time. Terutama di sektor jasa seperti restoran atau bank. Selain lebih fleksibel, cara ini juga membantu perusahaan mengurangi biaya tenaga kerja dan tunjangan kayak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada job classification and work rules. Nah, bagian ini membahas tentang klasifikasi pekerjaan dan aturan kerja. Banyaknya organisasi memiliki aturan yang ketat tentang siapa aja yang boleh bekerja tertentu, kapan, dan dalam kondisi apa. Nah, sayangnya aturan yang terlalu ketat justru mengurangi fleksibilitas dan memperlambat respon perusahaan terhadap perubahan. Nah, tugas manajer operasi adalah mengelola situasi yang tidak terduga. Jadi semakin fleksibel tenaga kerja yang dimiliki, semakin fleksibel dan cepat perusahaan bisa beradaptasi. Nah, hal ini juga penting banget terutama di sektor jasa, di mana kapasitas tambahan seringkali berasal dari tenaga kerja fleksibel. Jadi strategi terbaik adalah membangun moral kerja, mengurangi batasan klasifikasi pekerjaan, dan mengurangi ruang fleksibilitas agar perusahaan bisa merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tetap kooperatif kayak gitu. Boleh dilanjut oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya adalah job design. Jadi job design itu proses menyusun tugas-tugas dalam sebuah pekerjaan supaya bisa dilakukan secara efisien, aman, dan tetap bikin karyawan bisa merasa puas. Ada beberapa bagian penting dalam job design. Yang pertama job labor specialization, terus job expansion, psychological components, self-directed teams, dan motivation and incentive system. Boleh next. Yang pertama itu ada job labor specialization, yaitu pembagian kerja. Jadi tugas-tugas kecil dan spesifik. Keuntungannya bisa bikin kerjaan lebih cepat dan efisien, tapi kerugiannya adalah kadang jadi monoton. Yang kedua ada job expansion, tujuannya biar kerjaannya nggak ngebosenin. Caranya bisa lewat job enlargement dengan nambah variasi tugas. Terus juga ada job rotation dengan ganti posisi karyawan secara berkala. Kemudian ada job enrichment dengan nambah tanggung jawab dan employee empowerment yang ngasih kebebasan buat ngambil keputusan sendiri. Yang ketiga itu ada, boleh next. Yang ketiga itu ada psychological components atau komponen psikologis yang fokusnya ke hal-hal yang bikin kerjaan lebih bermakna. 5 karakteristik pekerjaan yang baik itu ada skill variety, butuh berbagai keterampilan, kemudian ada job identity, memahami awal dan akhir pekerjaan, lalu ada job significance, merasa pekerjaan berdampak penting, lalu autonomi, memiliki kebebasan dalam bekerja dan feedback, mendapat umpan balik yang jelas atas hasil kerja. Lalu ada juga self-directed teams, yaitu tim kecil yang bisa ngatur diri sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya ini bisa bikin kerja lebih kompak dan termotivasi. Boleh next.
Yang terakhir ada motivation and incentive systems. Ini bisa berupa bonus, kayak profit sharing, gain sharing, scan on plan, dan non finansial itu ada penghargaan, fleksibilitas jadwal, dan pengakuan. Untuk sistem knowledge based pay itu bisa misalnya karyawannya punya penguasaan keterampilan baru si karyawan itu dapat kenaikan gaji. Jadi secara keseluruhan job design ini penting untuk ningkatin produktivitas, kepuasan kerja, dan kualitas kehidupan kerja karyawan. Boleh next lanjut sama yang lain. Lalu ada metode analisis. Metode analisis adalah suatu sistem yang melibatkan pengembangan prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk berkualitas. Analisis metode berfokus pada bagaimana suatu tugas diselesaikan, baik mengendalikan mesin maupun membuat atau merakit komponen. Bagaimana suatu tugas dilakukan akan memengaruhi kinerja, keselamatan, dan kualitas. Dengan menggunakan pengetahuan dari ergonomi dan analisis metode, insinyur metode bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar kualitas dan kuantitas tercapai secara efisien dan aman. Boleh next. Lalu ada teknik metode yang digunakan untuk menganalisis. Yang pertama itu ada penggerakan individu atau material. Analisis ini dilakukan menggunakan diagram alir dan diagram proses dengan tingkat detail yang bervariasi. Diagram alir ini bertujuan untuk menganalisis pergerakan individu atau material dalam suatu proses kerja dari awal hingga akhir. Contohnya digunakan dalam pabrik untuk menganalisis jalur perpindahan bahan baku dari gudang ke area produksi. Lalu yang kedua ada aktivitas manusia, mesin, dan kru. Analisis ini dilakukan menggunakan diagram aktivitas, juga dikenal sebagai diagram manusia, mesin, dan diagram kru. Diagram ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antar manusia, mesin, atau kru selama proses kerja berlangsung. Contohnya, dalam proses pengemasan, diagram ini menunjukkan kapan operator mengisi produk dan kapan mesin bekerja otomatis. Lalu yang ketiga ada gerakan tubuh, terutama lengan dan tangan. Analisis ini dilakukan menggunakan diagram operasi. Diagram operasi ini bertujuan untuk menganalisis gerakan tubuh pekerja selama melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, dalam perakitan elektronik, diagram operasi digunakan untuk menganalisis gerakan tangan saat mengambil dan memasang komponen agar lebih cepat dan ergonomis. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada tempat kerja visual atau visual workplace. Pengertiannya yaitu tempat kerja visual adalah sistem komunikasi berbasis tampilan visual di area kerja yang digunakan untuk membagikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. Mengurangi ketergantungan pada dokumen tertulis atau pengawasan langsung. Contohnya yaitu ada papan informasi, label warna, kanban visual, grafik performa, lampu andon, dan tanda-tanda di area produksi. Selanjutnya, tujuan utamanya yaitu menghasilkan aktivitas non-value added atau tidak bernilai tambah, membuat standar, masalah, dan penyimpangan terlihat secara langsung atau visual, mengurangi kebutuhan pengawasan langsung karena karyawan dapat melihat sendiri standar dan hasil kerja, memastikan informasi selalu up to date dan mudah diakses. Next. Selanjutnya ada manfaat tempat kerja visual, yaitu mengurangi kesalahan komunikasi, meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja, menghemat waktu dan biaya operasional, membuat kondisi kerja lebih transparan dan mudah dikontrol, menguatkan budaya kerja just in time atau JIT, dan perbaikan berkelanjutan Kaizen. Selanjutnya ada komponen penting dalam visual workplace, yaitu display visual, grafik papan data, jadwal produksi, andon sistem, yaitu lampu penanda kondisi mesin seperti hijau sampai dengan normal, kuning sampai dengan butuh perhatian, merah sampai dengan berhenti.
Selanjutnya ada kanban visual, yaitu kartu atau sinyal yang menunjukkan kebutuhan material just in time. Selanjutnya visual control, area kerja diberi tanda, label, dan simbol untuk menunjukkan posisi, batas, atau prosedur. Selanjutnya ciri-ciri tempat kerja visual yang efektif, yaitu informasi yang disampaikan secara instan dan mudah dipahami semua orang. Tampilan visual menggantikan laporan atau instruksi yang rumit. Karyawan mengetahui standar kerja, hasil, dan tindakan yang harus dilakukan, mengurangi kebutuhan pengawasan langsung oleh manajer. Selanjutnya, Oke, di sini ada studi kasus. Di sini aku akan menjelaskan contoh perhitungan waktu normal dan waktu standar dalam studi waktu kerja. Kasus ini diambil dari restoran Red Lobster. Dari hasil pengamatan, rata-rata waktu kerja yang dicatat adalah 4 menit. Namun, pekerjaan yang diamati hanya bekerja pada 85% dari kondisi normal. Artinya, ia sedikit lebih lambat dari standar. Selain itu, perusahaan memberikan faktor kelonggaran sebesar 13% untuk mengantisipasi kebutuhan istirahat dan kondisi kerja. Berdasarkan data tersebut, kita akan menghitung beberapa waktu normal dan waktu standar yang sebenarnya. Boleh di next. Langkah pertama adalah menghitung waktu normal. Rumusnya adalah waktu yang diamati dikalikan dengan faktor kinerja, maka 4 menit dikali 0,85 sama dengan 3,4 menit. Selanjutnya kita hitung waktu standar, yaitu waktu normal dibagi 1 dikurangi faktor kelonggaran. Jadi 3,4 dibagi 0,87 hasilnya 3,9 menit. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa karena pekerja bekerja lebih lambat dari standar, waktu normalnya lebih kecil dari waktu yang diamati. Namun setelah kita tambahkan faktor kelonggaran, waktu standarnya menjadi sedikit lebih besar, yaitu 3,9 menit. Nilai ini yang nantinya digunakan perusahaan untuk menentukan waktu kerja yang wajar dan efisien bagi pekerja tersebut. Oke, saya di sini akan menjelaskan studi kasus 2. Jadi, seorang analisis waktu kerja ingin menentukan jumlah sampel pengamatan waktu yang dibutuhkan untuk mengukur rata-rata waktu kerja operator mesin. Nah, dari 5 kali pengamatan awal, dalam menit itu ada 12, 14, 11, 13, dan 15. Nah, analisis menginginkan tingkat kepercayaan itu 95%, maka nilai Z-nya itu 1,96 dan tingkat kesalahan maksimumnya itu atau error itu sebesar kurang lebih 1 menit. Nah, jadi jadi yang dihitung tuh ada 2. Yang pertama ada standar deviasi dari data sampel sama ada jumlah sampel N yang dibutuhkan. Next. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung rata-rata adalah X bar sama dengan 12 plus 14 plus 11 dijumlahkan semua itu rata-ratanya 13, 14, dan 15 dibagi 5. Per 5 sama dengan 65 per 5 atau 65 bagi 5 yaitu 13. Lalu langkah kedua yang harus kita lakukan adalah hitung standar deviasi sampel, yaitu S sama dengan akar, jadi dijumlahkan lalu dikuadratkan seperti dikurang ya, 12 dikurang 13 kuadrat ditambah 14 min 13 kuadrat ditambah 11 min 13 kuadrat ditambah 13 min 13 kuadrat ditambah 15 min 13 kuadrat. Lalu dikerucutkan lagi ke bawah, yaitu S sama dengan akar, kan itu di atasnya kan udah dikurang-kurangin, jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat per 4, yaitu sama dengan disederhanakan jadi 1 tambah 1 tambah 4 tambah 0 tambah 4 per 4, lalu disederhanakan lagi jadi akar 10 per 4 sama dengan akar 2,5 yaitu akar 2,5 yaitu 1,58. Jadi S-nya itu sama dengan 1,58. Lalu langkah terakhir
yaitu langkah ketiga, yaitu hitunglah jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, rumusnya itu N sama dengan Z dikali S per E kuadrat. Lalu dimasukkan si hasil-hasil yang di atas tadi, yaitu N sama dengan 1,96 dikali 1,58 per 1 kuadrat, yaitu sama dengan 3.968 kuadrat. Sama dengan yang hasilnya jika dikuadratkan sama dengan 9,59. Lalu karena jumlah bilangannya harus bulat dan nggak boleh ada koma-komaan, maka N dibulatkan menjadi 10. Jadi gitu untuk studi kasus kedua. Terima kasih. Oke, selanjutnya bab yang terakhir itu bab etik. Nah, jadi etika di tempat kerja itu mencakup isu penting seperti keadilan, kesetaraan, dan keselamatan kerja. Manajer operasional memegang peran kunci dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan aman. Nah, jadi keadilan itu berarti semua karyawan harus diperlakukan secara seimbang, baik dalam hal tugas, upah, maupun kesempatan karir. Nah, kalau untuk kesetaraan itu berarti menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi, baik karena gender, agama, ras, atau latar belakang. Dan yang untuk keselamatan kerja itu berarti memastikan setiap karyawan bekerja dalam kondisi yang aman secara fisik maupun mental. Nah, ini semua itu penting karena cara kita bekerja dan memperlakukan rekan kerja itu yang mencerminkan budaya etika di perusahaan. Jadi kalau misal suasana kerja itu nggak adil atau nggak aman, kinerja jangka panjang pasti terganggu. Nah, selanjutnya itu, untuk mengambil keputusan yang tepat, manajer dapat mengacu pada hukum lembaga seperti OSHA atau Occupational Safety and Health Administration dan MSDS atau Material Safety Data Sheet, serta bekerja sama dengan HR, serikat pekerja, dan bagian legal. Nah, untuk lembaga yang seperti OSHA dan MSDS ini bisa membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko dan menjaga keselamatan karyawan. Lalu yang terakhir, tugas manajemen adalah memberikan edukasi, menetapkan aturan dan alat kerja yang sesuai, serta menegakkan meskipun ada penolakan dari karyawan. Nah, jadi kalau misalnya walaupun ada karyawan yang nolak suatu aturan, itu kita tuh tetap harus tegas untuk menegakkan aturan tersebut walau si karyawan ini nolak. Nah, lalu lingkungan kerja yang etis dibangun melalui kepercayaan dan komitmen bersama. Nah, kepercayaan dan komitmen bersama ini itu dibangun antara manajemen dan karyawan. Jadi ketika karyawan ini merasa dihargai, diperlakukan adil, dan dijamin keselamatannya, karyawan ini akan lebih loyal, lebih termotivasi, dan lebih produktif saat bekerja. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kelompok 4 dan teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya dan membahas materi yang sudah kami sampaikan? Boleh, Tiara, langsung diberikan saya pertanyaannya. Oke. Jadi buat yang bagian work schedules itu kan ada varian, terus salah satunya itu ada flex time. Nah, menurut kalian nih penggunaan kapasitas tersembunyi atau salah satunya itu kayak flex time itu bisa gak sih membantu menjaga stabilitas tenaga kerja sekaligus meningkatkan fleksibilitas operasional kerja? Terima kasih Tiara pertanyaannya. Sekarang kami izin untuk membicarakan jawaban terlebih dahulu ya. Baik. Langsung aja dijawab, nggak apa.
Jadi itu slide bagian aku tadi. Jadi kan tadi pertanyaannya bagaimana hidden capacity seperti cross training itu atau flexing bisa bantu menjaga stabilitas tenaga kerja dan meningkatkan fleksibilitas operasi. Nah, sebenarnya hidden capacity itu kayak cadangan tenaga kerja yang bisa dipakai perusahaan tanpa harus nambah orang. Nah, contohnya, kalau karyawan dilatih lewat cross training, mereka bisa ngerjain dari satu jenis tugas bisa lebih ngerjain dari satu jenis tugas aja. Jadi dia bisa ngerjain banyak tugas di perusahaan tersebut. Jadi kalau satu bagian lagi sepi, mereka bisa bantu di bagian lain kayak gitu. Nah, itu bikin perusahaan nggak perlu rekrut atau PHK terlalu sering dan jadinya tenaga kerjanya itu lebih stabil kayak gitu. Nah, kalau flex time sendiri itu karyawan punya tenaga kerja yang bisa disesuaikan. Misalnya pas lagi ramai mereka bisa kerja lebih lama dan pas sepi mereka bisa dikurangi jam kerjanya seperti itu. Dari sisi operasional ini bikin perusahaan lebih fleksibel menghadapi perubahan permintaan tanpa mengorbankan kestabilan tim yang sudah ada. Jadi intinya tuh cross training dan flex time itu sama-sama bikin tenaga kerja lebih siap dan perusahaan lebih gesit tanpa harus ganti-ganti orang terus kayak gitu. Apa cukup jelas, Tiara? Berarti karyawan-karyawannya ini juga harus multitasking ya jatuhnya. Iya, karena perusahaan ini tuh berarti kalau misalnya perusahaan tersebut jujur ya, Mbak. Iya, betul. Karena kan mereka dilatih lewat cross training. Jadi mereka dilatih nggak hanya satu jenis kerjaan kayak gitu. Jadi lebih banyak melatih bagian-bagian yang lain kayak gitu. Jadi nggak harus merekrut banyak karyawan dan gonta-ganti dan bikin biaya tenaga kerja itu lebih stabil kayak gitu. Ada lagi? Oke, sudah menjawab. Terima kasih Dewi. Oke, sama-sama. Yang lain boleh kalau saya mau nanggapin atau mau tanya lagi. Ada yang mau tanya lagi? Untuk kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari kelompok 3 sudah cukup, Esa. Terima kasih. Terima kasih. Sekiranya sekian presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok 4 dan kelompok 3 dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Oke, udah di ya.